Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ali Marzuk dari kelas TI 4. Ngedit dulu gimana ya? Oke, yang pertama ada palu cakar. Palu cakar berfungsi untuk memukul paku, menancapkan paku ke kayu, dan bagian cakarnya digunakan untuk mencabutkan paku yang tertancap. Yang kedua ada tang kombinasi, berfungsi untuk memegang, memutar, serta menjepit benda dan memotong kabel kecil. Yang ketiga ada tang lancip, berfungsi untuk menjangkau benda di tempat kecil atau sempit, membengkokkan kawat, serta bisa juga memotong kabel kecil. Yang keempat ada penyedot timah, berfungsi untuk menyedot timah cair saat melepas komponen elektronik dari papan PCB. Gitu. Yang kelima ada tang crimping, fungsinya untuk menjepit atau memasang konektor kabel listrik atau jaringan seperti kabel listrik dengan lug atau konektor RJ45 dengan sejenisnya. Yang keenam ada obeng min, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup dengan kepala pi. Oke. Yang ketujuh ada tang potong. Tang potong berfungsi untuk memotong kabel, kawat, atau kaki komponen elektronik. Yang kedelapan ada test pen atau screwdriver. Ini bentuknya kayak gini, berfungsi untuk mengecek ada tidaknya aliran listrik atau tegangan pada kabel atau stop kontak. Lampu di dalam test pen akan menyala jika ada arus listrik. Yang kesembilan ada obeng plus, berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan skrup dengan kepala silang. Nih bentuknya seperti ini ya guys. Yang ke-10 ada tang kupas kabel, berfungsi untuk mengupas kabel isolasi dengan cepat dan rapi tanpa merusak inti kawat di dalamnya. Sekian video tentang saya menjelaskan fungsi dan nama-nama alat perkakas tangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dan cara kegunaannya. Saya akan menjelaskan cara kegunaan dan hasil pengamatan dari palu cakar. Cara penggunaan palu cakar adalah pegang gagang palu dengan kuat, pukul kepala paku hingga masuk ke kayu. Jika ingin mencabut paku, gunakan bagian cakar kepala paku, lalu cungkil dengan tumpuan gang. Hasil pengamatannya adalah paku berhasil tertancap kuat ke kayu atau kayu berhasil tercabut dari kayu. Yang kedua ada tang kombinasi. Tang kombinasi, cara penggunaannya yaitu jepit benda atau kabel menggunakan rahang, tang, putar, atau tekan sesuai kebutuhan. Untuk memotong, letakkan kabel di bagian pemotong lalu tekan kuat. Hasil pengamatannya, kabel atau benda kerja terjepit, terpotong, atau terpegang erat. Dan yang ketiga ada tang lancip. Tang lancip penggunaannya yaitu masukkan ujung tang ke area sempit, jepit kabel atau kawat, lalu tarik atau tekuk. Bisa juga digunakan untuk memotong kabel kecil. Hasil pengamatannya, benda di tempat sempit berhasil dijangkau, kawat terbongkar sesuai bentuk atau bentuk kecilnya. Yang keempat ada pemotong timah. Pemotong timah kegunaannya yaitu masukkan ujung kabel ke konektor, misalnya RJ45 atau lug, kemudian jepit dengan tang crimping sampai konektor terkunci kuat. Hasil amatannya, konektor kabel terpasang dengan kencang dan siap digunakan atau untuk listrik atau jaringan. Yang kelima ada tang crimping. Penggunaannya yaitu masukkan ujung kabel ke konektor. Yang kelima ada tang crimping. Cara penggunaannya, masukkan ujung kabel ke konektor, misalnya RJ45 atau lug, kemudian jepit dengan tang crimping sampai konektor terkunci kuat. Hasil amatan, konektor kabel terpasang dengan kencang dan siap digunakan untuk listrik atau jaringan.
Yang keenam ada obeng min. Cara penggunanya, letakkan ujung obeng pada kepala skrup pipih, lalu putar searah jarum jam atau berlawanan untuk memundurkan. Hasil amatan, skrup plus berhasil dipasang atau dilepas sesuai arah putaran. Yang ketujuh ada tang potong. Tang potong, cara penggunaannya, letakkan kabel atau kawat di bagian rahang, lalu tekan kuat hingga terpotong. Hasil amatannya, kabel atau kawat terpotong rapi. Yang kedelapan ada tespen. Tespen penggunanya, sentuhkan ujung tespen pada kabel atau lubang stop kontak, lalu sentuh bagian logam di gang dengan jari. Hasil amatannya, jika ada aliran listrik, lampu di dalam tespen menyala. Jika tidak ada arus listrik, lampu tidak menyala. Yang kesembilan ada obeng plus. Obeng plus, cara penggunaannya, letakkan ujung obeng pada kepala skrup silang, lalu putar searah jarum jam untuk mengencangkan atau berlawanan untuk memundurkan. Hasil amatannya, skrup plus berhasil dipasang atau dilepas sesuai arah putaran. Yang ke-10 ada tang kupas. Tang kupas kabel, cara penggunaannya, masukkan kabel ke rahang atau alat sesuai ukuran, tekan gagang hingga isolasi kabel terkelupas otomatis. Hasil amatannya, lokasi kabel terkelupas dengan rapi, inti kawat tetap utuh tanpa tergores. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.